Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esteri Rizky Tiana, NPM 19111000079. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3, kelas C, UIN Raden Intan Lampung. Mata kuliah Fikih MI, dosen pengampu Ibu Yulianti MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Pengertian toharoh secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersih dan suci dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Sedangkan toharoh menurut terminologi adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Menurut syara, toharoh memiliki arti suci dan dari hadas dan najis. Hadas ialah sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, haid, dan sebagainya. Sedangkan najis ialah sesuatu yang datang dari luar tubuh manusia, misalnya terkena air kencing, kotoran manusia atau hewan. Cara menghilangkannya dengan berwudu, mandi, atau tayamum. Toharoh atau bersuci ialah hal wajib yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian, macam-macam toharoh atau bersuci. Yang pertama, toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah merupakan bersuci rohani, misalnya membersihkan segala penyakit hati yaitu iri, dengki, ria, dan lainnya. Pasalnya, toharoh ma'nawiyah ini penting dilakukan sebelum melakukan toharoh hisiyah, karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik tersebut. Yang kedua, toharoh hisiyah. Toharoh hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Akan tetapi, air yang boleh dipakai untuk bersuci bukan sembarang air. Penjelasannya adalah untuk toharoh air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air bersih. Yang pertama, suci dan mensucikan, yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci. Di antaranya air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Pembagian air untuk toharoh. Pengertian toharoh dan pembagiannya juga ditinjau dari segi hukum Islam dengan mengelompokkan jenis-jenis air yang diperbolehkan maupun tidak dalam bersuci. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni dapat digunakan untuk bersuci dengan tidak makruh atau digunakan sewajarnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, air suci dan dapat menyucikan, yaitu air musyamas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang kemudian, air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal yang telah digunakan untuk bersuci. Menghilangkan hadas atau najis walau tidak berubah rupa, rasa, dan baunya. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau kemasukan najis, sedangkan jumlahnya kurang,
maka tidak dapat menyucikan. Kemudian air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau mengambil tanpa izin, sehingga air itu tidak dapat menyucikan. Tata cara taharoh, yang pertama mandi wajib. Mandi merupakan syarat mutlak ketika bersuci. Istilah mandi wajib dalam toharoh yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mandi wajib ini harus dibarengi dengan membaca niat yang menyucikan diri dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, berwudu. Toharoh dengan berwudu menurut syara adalah untuk menghilangkan hadas kecil ketika akan sholat. Niatnya adalah nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian melaksanakan fardu wudu 6 perkara, diantaranya adalah niat, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib, artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhiri. Yang ketiga, tayamum. Toharoh tayamum ini merupakan cara yang menggantikan mandi dan wudhu apabila dalam kondisi tidak ada air. Syarat tayamum adalah menggunakan tanah yang suci, tidak tercampur benda lain. Lalu diawali niat, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melakukan fardu karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, dilanjut dengan meletakkan dua belah tangan ke atas debu, misalnya debu pada kaca atau tembok, dan diusapkan ke muka sebanyak 2 kali. Dilanjut, mengusap dua belah tangan hingga siku sebanyak 2 kali. Dan memindahkan debu kepada anggota tubuh yang diusap. Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudu, tetapi cukup menyapukan saja, bukan mengoles-oles seperti memakai air. Dengan begitu, pengertian toharoh dan pembagiannya ini wajib dipahami sebagaimana mestinya, karena sewaktu-waktu sudah pasti diperlukan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.